Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak kembali rekan-rekan untuk membahas soal TWK Pool Penalaran. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Baik, tanpa berbasa-basi lagi seperti apa soal TWK Pool Penalaran, kita akan bahas berkaitan dengan soal tugas yang sudah rekan-rekan kerjakan dan juga rekan-rekan berikan komentar pada video kami sebelumnya, di mana berkaitan dengan materi pilar negara. Di Surya merupakan anggota di sebuah komunitas pencinta lingkungan hidup, ya salah satu anggota yang aktif dan berdedikasi. Kemudian ia sering mengajak teman sekomunitasnya untuk melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ia bahkan rela mengorbankan waktu luangnya untuk lingkungan. Bagi Surya, rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia juga selalu diutamakan. Ketika konflik muncul di masyarakat, Surya selalu mengutamakan kepentingan bersama dan mendorong anggota lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, dari narasi berkaitan dengan kegiatan yang Surya lakukan, kita diminta untuk mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila Pancasila yang tercermin dalam sikap termasuk juga tindakan Surya adalah, jadi secara umum, rekan-rekan sudah menjawab dengan tepat berkaitan dengan sila keberapa yang paling dominan termuat di dalam narasi soal Surya ini. Sekali lagi, kita harus bisa menemukan inti dari narasi termasuk juga kata kunci dari soal tersebut. Berkaitan dengan Surya, itu lebih erat kaitannya dengan cinta terhadap lingkungannya atau cinta bangga terhadap tanah air Indonesia. Ini yang paling penting kita temukan rekan-rekan ketika menjawab soal ini. Sehingga yang menjadi sikap dan tindakan Surya berkaitan dengan implementasi sila ketiga. Maka opsi yang paling tepat memang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh rekan-rekan, yaitu opsi yang C. Dalam hal ini, Surya mencerminkan sila ketiga karena mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan dapat mendorong persatuan dan kesatuan di dalam kelompok. Sekali lagi berkaitan dengan sila ketiga. Semoga bisa membantu memberikan penjelasan bagi rekan-rekan yang sudah menjawab berkaitan dengan soal yang kami berikan pada video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan, kita akan bahas soal berikutnya berkaitan dengan pilar negara. Jadi, salah satu tipe soal TWK yang menjadi hal yang menakutkan peserta SKD, CPNS kedinasan maupun CPNS umum pada pelaksanaan SKD tahun 2023 kemarin, karena antar opsi itu karakteristiknya hampir sama atau sangat sulit kita bedakan. Berkaitan dengan hal itu, kita muat di soal pertama ini dalam mempermudah pemerintahan dan pelayanan publik. Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi memiliki sumber daya alam, potensi, serta kebutuhan sesuai dengan corak kehidupan masyarakatnya. Ini berkaitan dengan implementasi dari pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, rekan-rekan. Kemudian pada daerah satu memiliki pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, sedangkan di daerah lain memiliki pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut berkaitan dengan otonomi daerah. Ada pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini pelayanannya yang memadai, ada yang kurang memadai. Kemudian solusi yang paling tepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut kita kaitkan dengan implementasi otonomi daerah atau dengan menggunakan asas desentralisasi. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Kalau opsi yang A, urusan pemerintahan daerah sebaiknya diambil alih oleh pemerintah pusat agar lebih optimal. Tidak, itu mengkhianati dari semangat reformasi, bahwa tidak semuanya diambil alih oleh pemerintah pusat.
Kemudian kalau opsi yang B, dalam menyelesaikan urusan pendidikan dan kesehatan sebaiknya dilakukan dengan melakukan pergantian pimpinan negara. Tidak. Artinya tidak serta-merta berkaitan dengan pelayanan pendidikan kesehatan yang tidak baik, kita langsung mengganti pimpinan negara. Tidak. Kemudian kalau opsi yang C, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan sebaiknya melibatkan semua warga negara Indonesia. Ini bersifat positif, tapi kita hubungkan dengan implementasi otonomi daerah. Kalau opsi yang D, semua urusan pendidikan dan kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan pemerintah pusat. Ini konteksnya negatif, karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Maka opsi yang paling bijak, paling tepat rekan-rekan itulah opsi yang E. Kita harus memberikan pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pelayanan terhadap pendidikan dan kesehatan dapat berjalan optimal. Jadi ada istilahnya pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sekali lagi opsi yang paling tepat, soal yang pertama adalah soal yang pertama, opsi yang E. Kita lanjutkan rekan-rekan. Soal nomor 2 berkaitan dengan bela negara. Salah satu komponen dasar pilar negara adalah NKRI. Kedudukan NKRI harus terus terjaga dalam upaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebuah bangsa di dunia internasional. Salah satu upaya di bawah ini untuk menjaga keutuhan NKRI dalam bidang ekonomi, khususnya kesejahteraan sosial, berkaitan dengan menjaga keutuhan NKRI di bidang ekonomi, khususnya kesejahteraan sosial, adalah bagaimana upaya yang paling tepat dilakukan. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih bagaimana upaya menjaga keutuhan. Ini kata kuncinya keutuhan NKRI ya, dari berbagai ancaman, khususnya di bidang ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan umum, kesejahteraan sosial. Kalau opsi yang A, menstabilkan nilai harga barang di dalam negeri agar daya beli masyarakat meningkat. Ini positif, baik, kita simpan dulu ya opsi yang A. Kalau opsi yang B, rekan-rekan, melakukan impor barang dari luar negeri agar bangsa Indonesia peroleh barang dengan kualitas baik. Ini kurang tepat, karena melakukan impor barang dari luar negeri, artinya membeli barang dari luar negeri. Kemudian opsi yang C, mendorong pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Kalau opsi yang C juga positif, tetapi titik fokusnya adalah kesejahteraan sosial dan mengarah kepada persatuan dan kesatuan sehingga tidak terjadinya suatu aksi demonstrasi, terjadi aksi konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Opsi yang C kita pending dulu, karena opsi yang A itu lebih bijak kalau kita perhatikan. Kalau opsi yang D, menjunjung tinggi demokratisasi ekonomi bagi para pelaku usaha. Ini berkaitan dengan sistem yang kita arahkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial, bukan berkaitan dengan demokratisasi, sehingga opsi yang D juga kurang tepat. Kemudian melakukan ekspor barang hasil produksi dalam negeri agar produk Indonesia dikenal di dunia internasional. Bukan berkaitan dengan mengekspor barang, tetapi berkaitan dengan menjaga keutuhan NKRI dan kesejahteraan agar rakyat Indonesia sejahtera berkaitan dengan ekonomi. Maka dari itu, opsi yang paling tepat adalah bagaimana kita menstabilkan nilai harga barang di dalam negeri, sehingga tidak ada terjadinya aksi demonstrasi karena nilai barang meningkat, harga beras, harga BBM, dan kebutuhan pokok lainnya, itu akan tetap menjaga keutuhan NKRI dengan cara menstabilkan nilai harga barang. Ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mencerminkan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia. Bagaimana implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih berkaitan dengan implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Satu hal lagi, rekan-rekan jangan meremehkan berkaitan dengan soal seperti ini. Karena ini banyak sekali pengecohnya yang mengakibatkan kita keliru dalam memilih jawaban. Termasuk soal nomor 3 ini. Kalau kita cermati opsi yang A, menghormati berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang sama dalam kehidupan
bermasyarakat, kalau rekan-rekan kurang berkonsentrasi mungkin akan memilih opsi yang A. Padahal ada jebakan di sana. Jebakannya adalah bagaimana kita hanya menghormati suku, agama, ras, dan golongan yang sama. Hati-hati, ada yang sama. Artinya tidak antar suku, antar agama, ras, dan antar golongan. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Kalau opsi yang B menerapkan aturan dan kebijakan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ini berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan. Dan titik pertemuannya adalah bagaimana toleransi. Kalau berkaitan dengan opsi yang B itu keadilan, sehingga opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C melarang adanya perbedaan pendapat dan pemikiran, ini berkaitan dengan sistem otoriter, artinya tidak ada perbedaan pendapat. Itu menghalangi sistem demokratisasi. Opsi yang C juga kurang tepat. Sehingga kalau kita cermati opsi yang D menjalin toleransi dan menolak segala bentuk diskriminasi antar umat beragama. Ini yang paling bijak berkaitan dengan toleransi. Kita sifat dulu ya opsi yang D. Kalau opsi yang E meniadakan tradisi, sudah jelas ini hal yang bersifat negatif. Sehingga sekali lagi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 3 inilah opsi yang D. Menjalin toleransi dan menolak segala bentuk diskriminasi antar umat beragama. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian berikut ini yang bukan merupakan implementasi hak sesuai pasal tersebut adalah, silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Sama seperti soal sebelumnya, soal nomor 4 ini juga ada jebakan atau pengecoh yang wajib rekan-rekan menjadi fokus perhatian. Berikut ini yang bukan. Jadi ada kata yang bukan, implementasi berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 ini, rekan-rekan. Jadi berhak atas pekerjaan, kemudian implementasi yang paling luas berkaitan dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seperti apa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan? Kalau opsi yang A mendapatkan gaji yang layak sudah jelas. Ini termasuk promosi jabatan atau kenaikan pangkat sudah jelas termasuk. Kalau opsi yang C menyampaikan pendapat dan gagasan itu berkaitan dengan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pikiran, bukan berkaitan dengan kehidupan yang layak berkaitan dengan pekerjaan. Ini juga implementasi pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga opsi yang C kita pending dulu karena bukan menjadi opsi terbaik. Kalau opsi yang D mendapatkan tunjangan rumah atau rumah dinas dan tunjangan hari raya jelas termasuk juga opsi yang E, jaminan sosial pekerja. Maka dari itu yang bukan implementasi dari pasal 27 ayat 2 adalah opsi yang C. Setiap warga atau setiap karyawan berhak untuk menyampaikan pendapat dan gagasan, bukan berkaitan dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sekali lagi, opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara rutin di Desa Maju Jaya. Semua warga diharapkan untuk memilih dalam pemilihan kepala desa tersebut. Pak Eko adalah salah satu warga desa yang bekerja di pabrik. Sebenarnya, tempat Pak Eko bekerja memperbolehkan salah satu pegawainya untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa. Namun Pak Eko memilih tidak ikut memberikan suara dalam pemilu dan tetap melanjutkan bekerja. Ini sikap Pak Eko bertolak belakang atau tidak sesuai dengan sila keberapa? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih berkaitan dengan tidak menggunakan hak suara dalam proses pemilihan kepala desa atau pemilu pada umumnya. Ini berkaitan dengan sila demokratisasi, demokrasi. Dalam hal ini opsi yang tepat jelas adalah opsi yang D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, rekan-rekan, seperti biasa kami berikan soal tugas kepada rekan-rekan sebagai bahan untuk belajar secara mandiri. Silakan rekan-rekan cermati soal nomor 6 ini, kemudian pilih opsi terbaik berkaitan dengan kelebihan sistem desentralisasi ini. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan cantumkan di dalam kolom komentar. Baik rekan-rekan, itu tadi berkaitan dengan latihan soal TWK Pool penalaran. Jangan lupa berikan
komentar, like, kemudian share juga video ini kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat latihan soal, baik untuk CPNS sekolah kedinasan maupun CPNS umum nantinya yang sebentar lagi akan dimulai pendaftarannya. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.